All New Rio 2012 tidak bisa di starter, cuman teret-teret. Galang Bari TV, Dok, Kia Rio saya Matic tahun 2013 kemarin pasti posisi dia belum jalan kok ada suara gluk gler. Mohon penjelasan. Waduh, mana gua tahu. Memang nanya saya punya Kia Rio 2012 Matic Triptonic personalnya kok tidak dipanasin langsung lompat ke gigi 3 dan mentok di gigi 3. Oke. Itu sih. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Tolfers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil di video kali ini untuk Kia Rio stabil. Nah, kan lagi marak ya beli Kia Rio yang lelangan yang murah itu sih memang bener sih murah sih. Kalau lu kepengen Kia Rio dan mobil yang not bad murahnya, monggo, tapi jangan tergiur dari harga yang ada ditulis di online. Karena harga itu belum termasuk pajak untuk bikin surat-surat kendaraan bermotornya dan tidak termasuk perbaikannya, dan lu harus keluarin mobil itu dari si tempatnya tanpa lu nyalain, karena itu mobil udah lama banget kagak dinyalain, jadi kayaknya sih harus ditowing deh. Karena kalau lu nyalain belum tentu dia bisa langsung nyala dan langsung jalan ke tempat lu gitu kan. Jovi Roland Biola, permisi om, mau tanya-tanya Kia Rio lama tahun 2000 saya udah ganti SC sama sensor map tetap aja nggak berubah, bensin boros dan langsamnya juga jadi nggak bener. Emang masalahnya di mana kok tahu-tahu lu ganti SC sensor sama map sensor? Gue juga bingung mau pertanyaannya. Oke. Kalau langsamnya nggak bener, kita benerin langsamnya dulu. Kalau boros atau enggaknya itu urusan kedua ya. Jadi maksudnya mesinnya kita benerin sampai standar dulu, baru borosnya itu kita lihat nih, apakah borosnya wajar untuk mobil ini atau tidak gitu kan. Kalau saran gue sih, lu ganti bengkel deh bos. Lu masa iya tiba-tiba lu ganti ESC sensor sama map sensor, terus langsamnya jadi nggak bener terus didiemin aja. Terus ide dasar untuk ganti ESC sensor sama map sensor itu dari mana? Ini nggak bisa gue kasih tahu online sih, harus maksudnya lu harus ngecek dulu nih, ini nggak bener langsamnya tuh gara-gara apa gitu loh. Tukang makanan, Om Dokter Mobil mau tanya, saya ada Kia Rio 2013 Matic. Kalau akselerasi awal nyentak-nyentak, terus kalau lagi jalan gas dilepas juga ada hentakan. Ini problemnya nggak setiap saat, kadang-kadang smooth, kadang-kadang nyentak-nyentak. Bengkel resmi ganti coil dan busi tapi sisa tidak solve problemnya, tergantung. Saya buka dipstick oil, kotak udara dalam beberapa detik kemudian nyentak-nyentak muncul lagi. Apakah udara yang nyangkut di dalam mesin atau gimana ya dok? Belum, cuma bisa solve problemnya, mohon bantuan. Oke. Gas dilepas ada hentakan dan macam-macam itu gue harus ngerasain ya. Maksudnya dari penjelasan lu gue nggak ngerti nih apakah this is engine problem atau transmission problem. Tapi kalau nyentak-nyentak dan smooth itu sih biasanya sih dari transmisi ya pak ya, bukan dari engine ya. Karena engine itu hanya bertugas untuk muter, transmisi itulah yang bertugas untuk ngontrol putaran itu menjadi daya gerak di roda gitu kan. Nah makanya itu harus dicek dulu. Cuman kayaknya sih dari apa yang lu ngomongin sih, ini sih problem transmisi sih, bukan problem engine sih. Jadi lu ganti coil sama busi tidak solve problem, ya udah pasti tidak solve, karena yang dikerjakan itu hal yang berbeda dari problemnya. Ganio, om mau tanya, saya Kia Rio 2014 mesin mendadak mati, tapi saya nyalain lagi tetap bisa nyala dan cuman begitu mau jalan tiba-tiba nyendet-nyendet. Gimana om ya kalau kayak begini? Oke. Mesin mendadak mati harus dicek tuh mendadak matinya kenapa, apakah dia overheating, apakah dia ada parts yang memang tidak mau nyala ketika dia sudah panas, dan ketika dia mau jalan nyendet-nyendet itu banyak faktor juga pak. Jadi maksudnya ketika dia mati tiba-tiba dan jalan nyendet-nyendet itu biasanya ada scanner OBD untuk untuk scan itu mobil kenapa gitu kan. Hamidza Muhammad, saya punya mobil Kia All New Rio 2012 tidak bisa di starter, cuman teret-teret. Shit. Aduh. Mobil Kia Rio tidak bisa di starter cuman teret-teret. Oke, ya lu cek itunya dong, si dinamo starter, bandit starter, relay starter, dan terakhir ya injektor sama coil sama ya busi gitu loh. Karena kan jalurnya adalah si bandit starter narik, si dinamo starter muter. Nah ketika muter itu, setelah dia puterin itu kan pistonnya naik turun nih untuk menyimulasi si pembakaran. Nah ketika piston naik turun, si injektor harus nyembur bensin, si coil harus nyuruh si busi untuk nyepret. Ya udah gitu kan. Silahkan Aldo, salam kenal, mau nanya Kia Rio 2013 saya punya masalah di switch sentral, posisi driver power window, jika ditekan panelnya stuck tidak mau naik lagi, apa bisa ditukar dengan switch posisi penumpang nggak ya? Nggak bisa bos.
lu beli aja sih, itu nggak seberapa mahal kok. Karena dia tuh colokannya cuma satu, ceklek gitu doang. Nah, kalau lu mau tukerin ke switch penumpang, ya maybe bisa ya, cuman lu harus buka kabelnya yang mana yang lu putar-putar supaya itu, dan itu akan susah sekali tanpa gambar sih. Jadinya trial and error sih. Nah, makanya sih kalau saran gue sih lu ganti aja yang baru, bos. Kagak mahal kok itu. Ahmad Diaki, kalau Kia Pride Rio hatchback matic, apa yang perlu diperhatiin? Ganti oli matic setiap kilometer berapa lama? Oke, 20.000 kilometer ganti aja sama filter olinya, harusnya sudah oke kok. Yendi Suwardi, saya punya Kia Rio 2013 manual, mesinnya sering bunyi ngelitik, terutama kalau digas mendadak. Ya, BBM biasa pakai Pertamax Plus, minimum Pertamax. Kira-kira bedanya gimana? Di tune up, beres itu Pak. Wahyu Sudoso, ya udahlah ya, itulah ya. Mas, mobil saya Kia Rio 2012 manual, dulu boros putaran bawah, gak ada tenaga, tapi di jalan tol lurus pas gigi tinggi bisa sampai 180, tapi setelah servis ganti busi iridium jadi ada tenaga putaran bawah dan irit, tapi pas gigi atas kok mentok di 5000 rpm. Kenapa ya settingnya? Ini yang lu ngomongin kagak ada hubungannya, bos. Pas gigi tinggi 180 km, tetapi yang lu komplainin adalah setelah lu ganti busi iridium mentok di 5000 rpm. Nggak ngerti nih bos. Di K Channel, Om saya punya Kia Rio All New 2014, kalau pagi-pagi dipanasin kipasnya lama, sampai jalan pernah kompresor AC-nya muncrat mengeluarkan asap kecampur oli. Mohon penjelasannya. Iya, kalau kompresornya muncrat keluar asap campur oli itu biasanya di pressure release valve-nya. Itu either ada yang mampet, ya kan, atau si kipas nggak nyala sama sekali sampai dia kepanasan. KBZ. Mobil saya Kia Rio 2013 Matic, keluhan mesin ngelitik, sudah ke bengkel resmi untuk carbon cleaning, 1 minggu kemudian ngelitik lagi, apa solusinya? Iya, lu tanya dong sama bengkel resmi kenapa habis di carbon cleaning masih begitu. Makanya kenapa gue keluarin tune up, ya kan? Tune up di dokter mobil itu komplit, dari carbon cleaning juga ada, itu namanya piston cleaning, kemudian gue juga bersihin injektor, kepala valve-nya, kemudian katalitiknya, itu kita bersihin semua. Makanya kenapa gue nggak suka nih cuman carbon cleaning doang atau throttle cleaning doang, karena biar itu tidak sebuah solusi untuk membersihkan mobil Anda, itu cuma jualan produk namanya. Kok nanya dong, Kia Rio Matic tahun 2012, ketika setelah mati lama terus di starter pas nginjak gas pertama kali sering langsung mati, tapi kalau dimatiin nyalain lagi udah normal. Kira-kira apa ya? Kalau hujan dia selalu berebet-berebet, kalau di gas kadang respon dan telat 3 detikan. Udah ganti sensor crankshaft, sensor camshaft, wiring coil, tapi sama juga. Oke, Kia Rio ini rentan problem di ECU ya. Gue udah dapat lebih dari 8 Kia Rio yang kena ECU-nya dan memang harus diganti, nggak bisa diservis. Itu kemungkinan sih ECU sih. Kia Rio manual 2012, RPM bawah 2000 kayak ngadat, tapi RPM atas 2000 tarikan lancar. Kira-kira kenapa? Apa yang rusak? Oke, itu sih dari pembakaran kemungkinan. Kalau misalkan RPM rendah, dia berbet atau ngadat atau nggak mau perform, itu biasanya either pembakarannya atau pembakarannya nggak lancar, businya mati ya kan, kemudian si coilnya bermasalah, salah satu dari 3 itu. Pembakaran itu berarti injektor ya, sorry. Galang Bari TV, Dok, Kia Rio saya Matic tahun 2013, kemarin pas di posisi dia belum jalan kok ada suara gluk blur. Mohon penjelasan. Waduh, mana gua tahu. Ketika lu masukin ke D itu, ketika ada suara-suara yang aneh-aneh itu udah pasti dari transmisi ya. Jadi kalau kenapanya ya kita nggak bisa ngejelasin karena lu menjelaskan suaranya gluk blur. Gue juga nggak tahu. Jadi si transmisi itu ketika lu masukin ke D ada solenoid yang nendang, dan ketika solenoid yang nendang dia ada parts yang rusak di dalam transmisinya. Jadi gue saranin turunin transmisi. Masalah yang banyak ditanyakan, ECU Matic pernah lock di gigi 3. Iya, betul. Kia Rio Matic emang sering bermasalah dengan ECU-nya. Emang gue udah nemuin 8 mobil. Rio Matic 2012 gigi macet di terus. Kenapa ya? Itu sih biasanya di transmisi. Ya kan, itu problem. Solenoidnya nggak mau ngebalik atau yang lainnya juga bisa sih, cuman mostly solenoid sih. Numpang nanya, saya punya Kia Rio 2012 Matic Triptonic, personalnya kok tidak bisa tidak dipanasin langsung lompat ke gigi 3 dan mentok di gigi 3. Oke. Itu sih Matic solenoidnya. Bam, sore bos, Om Direktur Mobil, bisa nggak benerin Kia Rio yang ngelock di gigi 3? Katanya kena di ECU-nya. Itu juga bisa, ECU-nya bisa problem kalau dia memang ngelock di gigi 3, dan biasanya sih di transmisinya juga harus dicek sih. Ya, Sofianto, kok saya mau minang mobil pertama kali? Kalau saya milih Kia Rio cocok nggak buat orang yang pertama kali beli mobil? Saran gua sih, lu kalau mau ngambil Kia Rio, yang penting lu tahu
problem-problem dari mobil itu yang salah, dan lu tahu cara merawatnya, sebenarnya sih fine-fine aja sih. Yang namanya semua mobil itu didesain untuk diservis, jadi nggak seribet itu gitu loh. Nah, tergantung lokasi lu cek ketersediaan spare part, karena kalau lokasi lu di luar Jakarta, biasanya tersediaan spare partnya itu jauh lebih susah daripada mobil lainnya. Nah, saran gue sih itu aja sih, karena mobil kan didesain untuk di maintain ya, makanya lu cek spare partnya ada nggak. Kalau nggak ada, lu akan menjadi repot bos pakai mobil ini bos. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.